Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca kitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 Oktober. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, sebentar kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya kami berkemenangan karena kami ada dalam pimpinan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, berkhotbah dan memberi teladan. Berkhotbah dan memberi teladan. Saya bacakan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Paulus bukan saja dengan kecerdasannya, kepintaran yang dia miliki, yaitu mengajak jemaat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, tetapi juga dia menjadikan hidupnya menjadi teladan. Di dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus menekankan keteladanan. Sebenarnya Paulus berhak untuk mendapatkan fasilitas sebagai rasul, sebagai guru, sebagai bapa, sebagai gembala bagi jemaat-jemaat Tuhan ini. Tetapi Paulus melepaskan haknya dengan berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi jemaat. Maka itu saudara, Paulus memberi peringatan keras kepada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi malas. Dengan tegas Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Anak-anak Tuhan tidak boleh malas, amin. Anak-anak Tuhan harus orang yang rajin, harus memanfaatkan semua waktu dengan baik, amin. Ayat yang ke-11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidak tertib hidupnya, tidak bekerja. Memang saudara, mereka bukan melakukan hal-hal yang onar gitu ya. Mereka tidak atau mabuk begitu, mereka tidak menyakiti orang, mereka tidak melakukan hal-hal yang secara moral, melanggar moral, tetapi mereka menjadi malas untuk bekerja. Di ayat yang sebelumnya memang ada pengajaran di Tesalonika ini bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi, sehingga banyak jemaat Tuhan ini meninggalkan pekerjaannya karena mereka merasa, untuk apa lagi kita bekerja, karena toh hari Tuhan sudah semakin dekat, tidak lama lagi Tuhan akan menjemput kita. Tetapi Paulus menekankan dalam ayat ini, dalam renungan kita pagi hari ini, sekalipun kedatangan Tuhan sangat dekat, kita harus tetap bekerja, amin. Kita harus tetap bekerja, kita harus bekerja. Kalau orang yang tidak mau bekerja, harus tidak boleh makan. Yang selanjutnya dikatakan mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Memang saudara, pikiran manusia ini selalu sibuk. Tetapi kalau sibuknya adalah hal-hal yang tidak berguna, bahkan lalai dalam tanggung jawabnya,
Hal-hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semuanya kita harus bertanggung jawab. Amin. Dan Paulus kali ini dia bukan hanya berkhotbah, tetapi juga memberikan teladan bagi jemaat Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang menjadi tema kita, berkhotbah dan memberi teladan hidup. Ya, kita akan menjadi saksi Tuhan bukan hanya lewat perkataan kita, tetapi juga dengan teladan hidup kita, sehingga orang-orang boleh menerima Kristus, boleh mengenal Kristus, rindu untuk mengenal Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh memberkati kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.